Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatu wa salaman daimaini bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli daral. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad. Alhamdulillah di pagi hari ini kita masih diberikan izin oleh Allah Ta'ala untuk menambah pundi-pundi amal kebaikan dan pahala. Tema yang kita akan perbincangkan pada pagi hari ini adalah semangat berkorban. Semangat berkorban di antara kita sudah banyak berkurang. Berkorban lebih identik dikenalnya di antara kita dengan kurban yang kita laksanakan pada hari raya kurban atau hari raya Idul Adha, yang berarti hari raya kurban. Sementara kita sudah lupa dan tidak mengerti serta mengabaikan maksud dan tujuan tertentu daripada kurban itu. Fahamilah bahwasanya asal mula daripada kurban itu berasal daripada Al-Khalil Sayyidina Ibrahim alaihissalam, di mana beliau itu adalah seseorang yang begitu lomannya sehingga setiap musim haji itu beliau berkorban dengan 1000 ekor kambing, 1000 ekor unta, dan 100 ekor sapi. Yang bukan hanya manusia yang berdecak kagum kepada beliau, tapi bahkan malaikat-malaikat pun mereka itu berdecak kagum kepada Sayyidina Ibrahim. Sehingga suatu waktu ketika mereka para malaikat mengagumi dan takjub dengan kemurahan, kedermawanan daripada Sayyidina Ibrahim, maka kemudian Allah Ta'ala berkata dan berbangga kepadanya. Kepada para malaikatnya Allah Ta'ala firman bahwasanya hambaku Ibrahim itu kalau seumpama saya perintahkan untuk berkorban, lebih daripada itu dia akan berkorban untukku. Subhanallah, ketika beliau berumur 89 tahun beliau sudah kawin dengan Sayyidatuna Sarah, lalu kemudian dikawinkan oleh Sayyidatuna Sarah dengan bekas budaknya Sayyidina Hajar. Setelah kawin dan keduanya belum juga diberikan sebuah keturunan, sampai ketika usianya sudah 89 tahun tiba-tiba Allah Ta'ala memberikan sebuah karunia berupa anak yang bernama Sayyidina Ismail, dan kemudian disusul oleh Sayyidina Ishak. Subhanallah, Sayyidina Ismail dari Siti Hajar dan Sayyidina Ishak dari Siti Sarah. Ketika Sayyidina Ibrahim alaihissalam sebelum punya anak yang kedua, masih baru punya anak satu, senang-senangnya, gembiranya, bahagianya, karunia yang begitu dinanti selama ini ternyata sudah ada di depannya. Ternyata dia sudah bisa menyentuhnya, ternyata dia sudah bisa memeluknya, ternyata dia sudah sangat bahagia dengannya. Tiba-tiba ketika berumur 8 tahun, ada yang meriwayatkan umur 13 tahun, diperintahkan oleh Allah Ta'ala pada tanggal 8 Dzulhijjah, oleh karenanya namanya Yaum Tarwiyah. Bermimpi Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelihnya. Sehingga ketika timbul mimpi itu dia masih ragu, ini mimpi benar daripada Allah atau tidak. Sampai pada tanggal 9 mimpi lagi yang kedua, dan malam 10 mimpi lagi yang ketiga, baru kemudian dia tahu bahwasanya ini adalah mimpi yang benar, sehingga hari tanggal 9 dinamakan Arafah. Itulah yang terjadi. Dia pergi ke tempat yang jauh untuk menyembelih putranya dengan membawa sebelah pisau yang sangat tajam. Dan sebelumnya beliau sempat bermusyawarah kepada putranya Sayyidina Ismail, ya Ismail, aku diperintahkan oleh Allah Ta'ala dalam mimpiku 3 kali berturut-turut untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Maka anak yang berbakti pada tuanya tersebut mengatakan, wahai ayah, lakukanlah, jangan kau ragu, engkau insya Allah akan mendapati diriku termasuk anak-anak yang sabar, orang-orang yang sabar. Maka tambah teguhlah Sayyidina Ibrahim alaihissalam, sehingga di saat itulah kemudian dia pergi untuk melaksanakan penyembelihan itu. Maka kemudian datang iblis menggodanya, mengganggunya, membisikinya, sehingga kemudian dia mengambil batu, dilemparkannya.
lalu kemudian datang kepada Ismail, maka kemudian dilemparkan batu juga, lalu datang kepada Sayyidina Hajar, dilemparkan batu juga untuk supaya tidak mengganggunya. Disinilah maka ada sebagian ulama termasuk Imam Ghazali yang beliau itu mengajar kepada kita kalau sudah ada timbul keinginan dan tujuan untuk berbuat maksiat dan dosa serta membangkang syariat, maka ketahuilah itu dari setan. Kalau kita sudah melawan tidak pergi juga, maka kita ambil batu kemudian kita lemparkan ke arah kiri kita, tapi pastikan nggak ada orang sebelah kiri. Kalau kena orang itu bahaya lagi, itu tambah dosa itu. Nah, subhanallah, itu yang terjadi. Sehingga kemudian ketika beliau itu letakkan Sayyidina Ismail di atas batu untuk disembelihnya, maka subhanallah ketika disembelihnya itu seperti besi yang sudah ditekannya tanpa lagi ada pengaruhnya, sampai tidak melihat Sayyidina Ibrahim ditebaskan yang namanya pisau itu ke lehernya, tapi juga tidak bisa sampai memotongnya. Diasah lagi ketiga kalinya, sebelum ketiga kali diasah lagi, begitu ditebaskan juga, dijalankan di leher Sayyidina Ismail juga tidak berarti sedikit pun tidak progres. Di saat itulah kemudian malaikat Jibril datang dan membawa kambing kibas. Di sini yang harus kita pelajari itu adalah maknanya. Sejarahnya sudah berlalu. Sayyidina Ibrahim sudah termasuk orang yang sukses. Sayyidina Ibrahim termasuk Al-Khalil. Sayyidina Ibrahim pantas untuk mendapatkan gelar sebagai Khalilullah karena dia sudah berkorban untuk Allah Ta'ala. Tapi kemudian sebab musabab itu tetap dijalankan oleh nabi-nabi setelahnya. Dari Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, dan keturunan Nabi Ishak terus sampai kepada Nabi Isa, sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW. Tapi banyak di antara kita yang lupa makna dan anjuran serta filsafat di balik pengorbanan itu. Maksud daripada pengorbanan itu adalah jadikan sebuah perbandingan dalam pikiran kita. Apa yang kita korbankan untuk Allah SWT? Dengan segala perintahnya, yang ternyata Sayyidina Ibrahim dapat perintah yang baru, tapi kita itu sudah punya perintah-perintah yang bukan yang baru, tapi perintah-perintah yang lama, seperti perintahnya kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, begitu pula kepada seluruh umatnya. Kita diperintahkan juga perintah yang kepada Nabi Muhammad, begitulah perintah-perintah kepada umatnya, semuanya itu tetap berlaku pada kita, bagaimana kita meresponnya. Sudahkah kita berkorban? Ini yang lebih penting. Bukan terkait dengan korban yang kita disunahkan untuk berkorban pada hari tanggal 10, tanggal 11, 12, dan 13, bukan. Tapi makna lebih daripada itu, ternyata banyak di antara kita yang tidak berani berkorban. Mohon maaf, yang paling penting pengorbanan yang harus kita laksanakan sebagai orang tua, berkorban untuk menjauh sementara dengan anak-anak kita, supaya mereka itu tahu benar bagaimana ilmu syariat Nabi kita Muhammad SAW. Tapi ternyata banyak orang tua, saya tidak tega, saya tidak legowo kalau jauh daripada anak. Sementara orang tuanya tidak bisa mendidiknya. Sehingga inilah zaman yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, sayati alaikum zamanun halakur rajuli ala yadai abawai. Bakal datang suatu zaman nanti di mana kebinasaan seseorang itu bukan terletak kepada teman-temannya, sahabatnya, lingkungannya, justru sebab kemusnahan dan kebinasaan seseorang itu terletak kepada anak, kepada orang tuanya sendiri. Kapan itu? Sekarang. Ini zamannya. Banyak orang tua yang dia merasa tidak tega. Kapan kita berkorban untuk Allah? Berkorban untuk melaksanakan sholat 5 waktu, berkorban waktunya, berkorban untuk meletakkan HP, berkorban untuk tidak melihat televisi, berkorban untuk semuanya itu. Kapan kita berkorban? Ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Dan inilah maksud daripada firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mereka-mereka yang berjihad melawan nafsunya, mujahadah, melakukan riyadhah nafsiyah, akan dibukakan Allah Ta'ala pintu-pintu, bukan hanya satu pintu, tapi pintu-pintu yang banyak daripada pintu-pintu kebaikan dan keberkahan bagi kita. Tapi kita tidak mengenal, bahkan mujahadah itu seperti apa, kita tidak mengenalnya. Padahal Allah Ta'ala sudah konsepnya jelas. Kalau kita itu mau berkorban, kita harus jihad. Sayyidina Ibrahim itu bukan begitu saja dia langsung menyembelih. Hari pertama dia ragu, dikuatkan.
Karena mimpi daripada seorang nabi itu adalah seperti wahyu, dikuatkan. Hari ke-8 dikuatkan, kemudian hari ke-9 tambah mimpi yang kedua, maka dia tahu ini benar-benar daripada Allah Ta'ala. Itu mujahadah namanya. Dan itu yang dimasukkan oleh Nabi SAW terkait dengan mujahadah.